Pasukan Garuda ini akan kalahkan Bahrain. Malam ini Timnas Indonesia akan bertemu Bahrain pada laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia. Meski Indonesia berada di posisi 129 dan Bahrain di posisi 76 ranking FIFA, namun dengan pemilihan pemain ini, sang Garuda mampu mencuri 3 poin di kandang lawan. Formasi 3-4-3 sebaiknya digunakan dengan defense yang terdiri dari Martin Paes, Miss Hughes, J. Izzaz dan Rizky Ridho. Kelvin Verdong dan Sandy Walsh berposisi sebagai fullback yang akan bantu pertahanan dan serangan dari sisi tengah dan sayap. Untuk laga Indonesia vs Australia hari itu, lini tengah timnas lebih hidup dengan masuknya Tom Hay di babak kedua. Dia harus memulai pertandingan malam ini dengan Jordi Amat yang mengambil peran lebih bertahan di tengah. Iliano Reinders akan menjadi senjata rahsia serangan Indonesia bersama Wak Haji dan Rafael Strik. Abam yakin barisan pertahanan timnas Indonesia tidak akan bobol, dan jika lebih tajam dan kreatif di lini serang, maka Garuda bisa menang 1-0. Apakah anda setuju dengan pilihan pemain dan tebakan skor? Beri komen di sini. 네, 뭐 일단 바레인도 첫 경기 호주 와서 이기고 오면서 상당히 기가 살았다가 일본한테 치면서 분위기가 다운됐겠지만 우리 또한 사우디 원정과 홈에서 호주라는 강팀을 비기면서 선수들 나름대로 자신감이 많이 붙었고 지금 현재 우리는 계속 좋아지고 있는 팀이기 때문에 앞으로도 좋은 팀으로 성장할 것이고 바레인하고도 내일 좋은 경기 할 수 있다고 저는 우리 선수들이랑 같이 믿고 있습니다. 우리 선수들은 항상 즐겁게 운동하고 선수들한테 그런 즐거움이 아무래도 에너지나 모든 것을 좀 더 활기차게 하기 때문에 훈련 프로그램이 좋게 흘러가고 있다 보시면 되겠고, 뭐 저도 어제 처음 들었는데 10대 0으로 졌다는 얘기는 그거는 10년 전 과거 얘기고, 내일 경기는 어떻게 될지에 대해서는 아마도 아무도 모를 것이다. 네, 100% 출전합니다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar terbaru hari ini ya. Tadi malam Coach Sintayong ditemani dengan Kelvin Verdong menjalani konferensi pers sebelum laga melawan Bahrain. Apa saja beritanya? Let's go, kita bahas guys. Kabar baik pertama yaitu Martin Paes dipastikan akan bermain 100% melawan Arab Saudi ya. Sebelumnya seperti yang kita tahu guys, Martin Paes ini mengalami cedera ringan di pergelangan tangannya. Bahkan tim dokter pun bilang bahwa Martin Paes agak diragukan tampil untuk laga melawan Bahrain. Namun di konferensi pers tadi malam guys ya, Coach Sintayong menegaskan Martin Paes 100% akan turun nanti malam. Ini adalah pertanda baik untuk para supporter Indonesia ya. Nih Bang Paes ini buat seluruh Indonesia ini khawatir guys. Seperti pertandingannya di FC Dallas, udah 2 laga dia nggak main gitu. Ternyata mungkin itu adalah sebuah pemulihan agar dia bisa bermain bersama timnas Indonesia ya. Alhamdulillah, syukur banget ya Martin Paes bisa bermain nanti malam guys. Dan ada juga hal unik yang ditanyakan oleh reporter Bahrain ya. Ada-ada aja nih guys ya. Reporter Bahrain bilang bahwa dirinya mengikuti sosial media timnas Indonesia dan bilang bahwa latihan timnas Indonesia seperti fun-fun aja, nggak ada tekanan, nggak ada nggak ada keseriusan untuk melawan Bahrain. Dan ini dia itu bilang bahwa mereka lupa bahwa Indonesia pernah kalah 10-0 di sini. Dan ini ekspresi Kelvin Verdong guys. Ekspresi killer cuy. Ekspresi killer dari Kelvin Verdong ini ya mengekspresikan semua pendukung timnas Indonesia saat ini guys. Gila aja loh. Indonesia yang sekarang bukan lagi Indonesia yang dulu bos. Indonesia yang sekarang belum kalah 2 pertandingan bosku, lawan Arab Saudi plus lawan Australia. Jadi ya bukan hal yang patut diremehkan. Sekali lagi buat kalian para reporter-reporter Bahrain ya, hati-hati ya. Kalau lu dibantai sama King Indo nanti malam dah dihujat parah loh. Timnas Indonesia yang dulu memang berbeda dengan Timnas Indonesia hari ini. 12 tahun lalu pasti berbeda dengan malam ini penampilan dari Timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, salam olahraga. Hari ini tanggal 10 Oktober 2024, tepatnya di pukul 23 waktu Indonesia Barat adalah Timnas Day.
di mana timnas Indonesia akan bermain melawan Bahrain, dan besar kemungkinan dengan momen yang bersejarah ini, dengan persiapan yang begitu matang, saya sangat yakin dan percaya bahwa hari ini Dewi Fortuna pasti akan berpihak kepada timnas Indonesia dengan prediksi saya skor 2-0. Tentu saya punya alasan ketika saya melihat persiapan-persiapan dari timnas Indonesia, dan apalagi penjaga gawangnya adalah seorang Martin Paes. Kita menyaksikan bersama-sama bagaimana penampilan Paes pada laga terakhir kemarin yang begitu gemilang dengan penyelamatan-penyelamatan yang begitu luar biasa. Dengan demikian dapat saya pastikan bahwa ketika hari ini seorang Martin Paes 100% dipastikan akan menjadi penjaga gawang, dengan demikian pula saya bisa menduga bahwa kemenangan itu pasti akan diraih oleh timnas Indonesia. Sehingga tadi dalam cuplikan video di awal kata saya mengatakan bahwa timnas Indonesia yang dulu berbeda dengan timnas Indonesia hari ini. 12 tahun lalu Bahrain pernah membobol gawang Indonesia dengan skor 10-0. Tetapi hari ini saya sangat yakin dan percaya bahwa timnas Indonesia akan membuktikan ketangguhannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mari kita simak lagi cuplikan-cuplikan video yang lain. Martin Paes nyabrang laut, semua lawan pada takut menjaga gawang Garuda, dia kebanggaan kita. Martin Paes tepi laut. Hai warga Plus 62, hari ini aku bakal membahas konferensi pers Indonesia menjelang laga melawan Bahrain nanti malam, dimana Udi Kang Dong Nim atau pelatih kita ditemani oleh Kelvin Verdong. Dan beberapa pertanyaan dari wartawannya Bahrain itu menunjukkan kalau mereka kepo sama goalkeeper kita, Martin Paes. Jadi setelah aku nonton konferensi pers kemarin, ternyata media Bahrain itu agak kepo nih sama Martin Paes, dimana ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh media Bahrain tentang goalkeeper kita, Martin Paes. Jadi salah satu media Bahrain tanya nih ke Sinteyong, gimana coach, Martin Paes bakalan main nggak besok? Dan Udi Kang Dong Nim menjawab singkat, padat, jelas, 100% main. Dan pernyataan dari Sinteyong ini membuat netizen Indonesia, khususnya supporter bola Indonesia, merasa lega karena ini adalah jawaban yang ditunggu-tunggu. Martin Paes bakal main nggak? Dan ternyata Kang Dong Nim sendiri yang bilang kalau Martin Paes bakalan dimainin besok atau hari ini. Ada lagi nih pertanyaan dari media Bahrain yang menurut aku agak sedikit aneh, dimana media Bahrain bilang mereka sudah memantau media sosial timnas Indonesia selama 2 minggu terakhir, 2 hari terakhir waktu di Bahrain. Mereka bilang kalau ini Indonesia kok sepertinya melakukan funny training, padahal ini adalah laga yang menentukan atau laga yang penting, tapi kok kayaknya Indonesia santai gitu, nggak terlihat berlatih secara serius. Padahal seperti sama-sama kita tahu, Indonesia tuh terakhir ketemu Bahrain kalah loh 10-0. Apakah pertandingan ini pertandingan yang penting buat Indonesia? Diketawain kalian sama Verdong. Ini ya, say media Bahrain, pemain-pemain kita itu banyak yang bermain di Eropa. Dan mereka bahkan sebelum terbang ke Bahrain, mereka itu masih bermain di klubnya masing-masing. Setelah mereka selesai main, langsung cus pergi dari Eropa ke Asia, ke Bahrain. Bahkan Martin Paes dari Amerika, belahan dunia sebelah sana jauh, terbang ke Bahrain. Terus mau apa? Latihan fisik berat, ya kan capek, yang bener aja. Dan lagi, bukannya mau sombong ya, pemain kita skillnya di atas rata-rata, setidaknya tidak di bawah rata-rata. Jadi ya mereka bisa aja kan belajar taktik aja dari Sinteyong. Kalau masalah skill mereka udah mumpuni. Ini untuk timnas Indonesia, semoga kalian di sana bisa main dengan baik, dengan lapangan yang setidaknya lebih baik dari Indonesia. Bercanda, kalian bisa lebih enak ngoper bola, terus kalian bisa menerapkan taktiknya coach Sinteyong dengan baik, dan semoga bisa membawa 3 poin dari Bahrain. Oke, segitu dulu laporan untuk warga Plus 62 tercinta. Semoga nanti malam Indonesia menang. Prediksi skor berapa-berapa nih? Timnas D nih bro, lawan apa? Bahrain.
pede aja. Lawan Bahrain, lawan Argentina pun kita pede, apalagi lawan Bahrain 3 poin, bos. Tapi kan bang, main di kandang Bahrain, justru timnas Indonesia, timnas kita kalau main di kandang yang lapangannya bagus, makin jago. Pemain kita sekarang market value-nya naik drastis, dari depan sampai ke belakang itu jago-jago banget, terutama pemain-pemain belakang kita kayak tembok Cina. Kiper kita aja Martin Paes, bos. Pemain depan sih memang belum tajam-tajam banget, tapi ingat, setiap ada kesempatan dan peluang, itu kita bisa manfaatkan. Nah, gue akan memprediksi King Indo yang ketemu sama Bahrain itu harus menang 3 poin minimal banget, minimal. Ini udah pesimis banget, udah paling pesimis. King Indo bisa seri lah, itu udah paling pesimis. Bang, nonton King Indo lewat HP di mana nih? Tenang, tinggal klik link yang ada di bio TikTok gua, atau kalian tinggal cari sendiri lewat web yang ada di sini. Bisa nonton King Indo atau nonton streaming bola lainnya secara gratis, kualitasnya udah HD, bisa di-download juga. Let's go. Sekarang udah nggak usah banyak cincong, ini udah match day Bahrain versus timnas Indonesia versus King Indo. Kira-kira prediksi skornya berapa? Tulis di kolom komentar sekarang juga. Let's go. Martin Paes dipastikan bisa main melawan Bahrain. Ya, mungkin ada yang belum tahu, sini saya kasih tahu. Dalam konferensi pers timnas kemarin, Sintayong memastikan kalau Martin Paes bisa main karena cederanya sudah sembuh. Karena menurut dokter ahli timnas, cedera pergelangan tangan jauh lebih mudah disembuhkan daripada cedera hati karena nggak bisa nitip pemain, karena nggak bisa ngatur skor, dan karena nggak bisa ngatur wasit. Dengan mainnya Martin Paes ini, kita semakin optimis kalau timnas kita akan meraih poin maksimal. Karena posisi kiper ini sangat penting. Penyerang boleh mencetak gol, gelandang boleh mencetak assist, atau back bisa tackling. Tapi kiper adalah satu-satunya orang yang gak akan pernah mundur walaupun timnya diserang. Ternyata Calvin Verdong mengakui saat konferensi pers bersama Sintayong menjelang menghadapi Bahrain. Calvin Verdong menyatakan bahwa dia memang sengaja mengajak Messiger untuk bergabung dan akhirnya menerima ajakan dari Calvin Verdong juga, dan tentunya sebagai federasi yaitu PSSI mengurusi perpindahan federasinya juga untuk akhirnya bisa membela timnas Indonesia. Mungkin partai debutnya adalah melawan Bahrain. Dan memang ya, sebelumnya Calvin Verdong berseragam FC20 bersama Messiger, jadi bisa saja komunikasi memang terjalin sangat lancar. Ya, itulah perbedaan-perbedaan yang saat ini terjadi, dan memang pertemanan pemain-pemain timnas Indonesia kita luar biasa kepada pemain-pemain top Eropa lainnya. Dan semoga saja nanti ada yang bergabung kembali. Kita doakan, dan tentunya untuk membuat kedalaman skuad timnas Indonesia semakin bagus lagi dan sulit semakin ditembus oleh lawan-lawan yang kita hadapi. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. Matchday Indonesia menentang Bahrain bagi kelayakan Piala Dunia pusingan ketiga di Bahrain. Indonesia yang bermain di kelayakan Piala Dunia akan menentang Bahrain di Bahrain. Kepada penyokong Indonesia dan penyokong Malaysia, jangan ketinggalan kita menyaksikan secara langsung ini di Astro Arena, dan kita support negara jiran kita Indonesia bagi kelayakan Piala Dunia pusingan ketiga. Ayuh sama-sama rakyat Indonesia dan Malaysia bersatu hati. Kita mendoakan agar Indonesia membawa 3 mata penuh daripada bumi Bahrain. Dan kepada rakyat Indonesia dan Malaysia, jom kita sama-sama satu hati, jangan bergaduh, kita adalah serumpun. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian, dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa berguna bagi pemirsa sekalian. Tetapi dalam poin penting saya dalam cuplikan video saya kali ini, yakni kita pastikan bahwa seorang Martin Paes ternyata dia ikut bermain. Dan saya secara pribadi merasa bangga, karena ketika pers konferensi itu akhirnya kita para pecinta supporter timnas Indonesia, kita yang selalu berada di belakang timnas Indonesia, yang selalu memberikan dukungan-dukungan dengan suara-suara kita, pada akhirnya tidak ragu lagi kalau pada akhirnya Martin Paes yang akan menjadi penjaga gawang dari timnas Indonesia. Tentu kita berharap bahwa kejadian pada 12 tahun lalu itu tidak terulang kembali. Dan dengan demikian ternyata seorang Coach Sintayong, seorang Calvin Verdong, akhirnya mereka menyatakan dengan siap
untuk bertanding malam ini melawan Bahrain. Dan harapan saya semoga para supporter timnas Indonesia, mari kita dukung timnas Indonesia dengan membangun komentar-komentar yang positif, dengan dukungan-dukungan yang positif, agar ini menjadi bekal untuk timnas Indonesia. Dan apalagi setelah mereka selesai bermain melawan Bahrain, mereka harus terbang menuju ke Konago, ke Cina, untuk bermain melawan Cina di tanggal 15 Oktober 2024 nanti. Harapan saya, apa yang diperjuangkan oleh timnas Indonesia, oleh Coach Sintayong, oleh Erick Thohir, malam ini Dewi Fortuna bisa berpihak kepada timnas Indonesia. Dan mari kita doakan bersama-sama, karena kemenangan dari timnas Indonesia adalah kebahagiaan dan kebanggaan buat kita bangsa Indonesia. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua.